Jadi tujuan utamanya PPI itu yang pertama mewadahi, mengkoordinir semua pemasar di Indonesia agar tertib, terkoordinir, tertata, terkontrol. Selamat pagi. Siapa kita? Indonesia. Kita? PPI. PPI. Yes. Alat kita ditetapkan di Direktorat KKP Kementerian Perikanan dan Kelautan sebagai alat tangkap yang modern dan ramah lingkungan. Jadi Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa kita? Indonesia. Kita? PPI. PPI. Yes. Oke, sangat kompak sekali ya, tapi masih ada yang belum hafal gitu ya. Oke, terima kasih. Kami dari PPI Pusat, saya mewakili dari bidang organisasi, saya Bones, ada Bang Aib baru datang dari PMP, ada Humas Pak Budaya Bejah, Om Derman, Mas Adi Juba. Oke, terima kasih atas partisipasinya semua di sini. Kekompakannya luar biasa. Kami melihat pemasar semakin ke depan, semakin maju, semakin kompak, mantep. Dan kami ingin seterusnya selamanya terus seperti ini, jalin silaturahmi tanpa batas, terus berlanjut. Agenda yang positif, jalin silaturahmi yang baik, tetap akur, dimanapun, siapapun, apapun itu. Tetap kita bersatu demi PPI. Nah, di sini banyak yang menanyakan PPI, apa tujuan dari PPI itu? Nah, maka itu di sini kami menjelaskan maksud tujuan kami di sini, kita mewadahi seluruh pemasar se-Indonesia, kita resmi di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM agar pemasar ini mendapat perlindungan, keamanan, kenyamanan dari sisi safety dan sebagainya. Dan tujuan kita ke depannya, selain kita sudah resmi, kita sudah legal di Kementerian Hukum dan HAM, kita akan maju ke depan itu bahwa olahraga memasar ini diakui oleh Menteri Olahraga. Kita tinggal satu step lagi. Maka itu kita supportnya yang luar biasa, harus kompak buat ke depannya. Karena kita harus mencapai beberapa provinsi ini, harus kita informasikan silaturahmi ini, pemasar ini, biar kita didengar oleh Menteri Olahraga nanti ke depannya, dan kita insya Allah kalau ketok palu kita aman udah semua. Mungkin kita setiap agendanya nanti di setiap klub dimanapun itu, laporan ke PPI pusat, insya Allah kita juga bisa membantu dari dana dari pusat, kita turunkan
dari santunan yatim, tebar benih, insya Allah itu akan berlangsung setiap agenda-agenda yang oleh karena itu mari bersama-sama kita bersatu, guyup rukun, apapun klubnya kita jaga kekompakan, silaturahmi, saling menjaga keamanan, saling menjaga nama baik demi PPI, demi se-Indonesia. Dan pemasar ini di dunia hanya di Indonesia yang akan diakui. Kita pencetus utama di Indonesia. Oke, karena itu mari sama-sama kita bergabung, kita bersatu. Yang belum rapi dari struktur organisasinya mari kita rapikan. Yang belum mengerti kita tanyakan baik-baik kepada yang sudah paham. Nggak usah segan-segan, nggak usah malu. Kita saling berbagi informasi. Nggak cuma spotnya berbagi informasi ya. Karena spotnya diumpetin kan nih. Nah, dari struktur organisasi tanya aja baik-baik. Mungkin ada klub baru yang belum mengerti, kita bisa sosialisasikan. Ada banyak pengurus di sini, bisa ditanyakan baik-baik apa persyaratannya, apapun itu yang dibutuhkan, dari data-data kelengkapannya apa aja, dirapikan anggotanya. Mungkin yang pasti KTP harus jelas, domisili dan sebagainya. Oleh karena itu mohon dirapikan kepada klub-klub yang baru juga, kayak yang saya tahu ini RPC ya baru ya. Ini juga baru terbentuk, beliau alhamdulillah sudah bisa membuat silaturahmi di sini, sudah bisa buat perkumpulan luar biasa. Semoga yang lainnya bisa berjalan terus ke depannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Debejan atau Bang Aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Indonesia. Sudah hafal belum? Siapa kita Indonesia? Siapa kita Master Mania gitu? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Master Mania. Selamat pagi. PPI. Pagi luar biasa, tetap semangat gitu. Selamat pagi. Tetap semangat. Tepuk tangan buat kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu di sini. Kita ucapkan puji dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul dalam silaturahmi Master bareng, tebar benih dan santunan anak yatim. Ini momentumnya pas sebenarnya rekan-rekan. Momentumnya pas Hari Pahlawan. Nah, semangat Hari Pahlawan ini kita junjung, patriotismenya kita junjung sebagai rasa cinta tanah air dan cinta pahlawan kita. Yang berikutnya kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya, amin. Alhamdulillah, yang kami hormati perwakilan dari pusat, Mas Ganes dan Pak Bejar dan teman-teman dari pusat. Saya seperti Pak Ganes ini mewakili bidang organisasi. Memang master ini dalam waktu yang sangat singkat di akhir-akhir ini kita berkembang sangat pesat. Nah, kepesatan ini butuh pemikiran dan butuh semangat jenengan untuk berorganisasi. Berorganisasi itu gimana, Bang? Ya, seluruhnya harus ada aturan dan tata tertib. Kita secara organisasi sudah seket Kemenkumham, alhamdulillah. Tahap berikutnya, karena regulasi kita ini masih berbentuk seakan, kita butuh regulasi pengakuan dari baik Bareskrim maupun ini sedang proses. Kami mohon dukungan dari jenengan semua. Sanggup gak? Jangan ada lagi pemaster yang ini si A, si B, nggak usah. Kita satu visi, satu misi saja. Kalau nanti kita sudah jadi satu organisasi, satu cabang olahraga, jenengan akan merasakan bahwa
oh kenapa kita, ini tahun pertama kita, tahun awal kita berjuang. Perbakin saja yang sudah 60 tahun berjuang masih banyak kontroversi, apalagi kita yang masih lahir. Jadi apapun info di lapangan, apapun kegiatan yang jenengan, informasikan kepada kami, informasikan kepada PPI Pusat. Nah ini Korwil Jateng akan dibentuk karena yang sudah terbentuk apa? DKI, Jabar, sama Banten. 3 Korwil dibentuk. Syarat pertandingan lomba KONI itu 4. Kalau KONI di KONI 4 provinsi yang bisa menyelenggarakan cabang olahraga. Kalau kita sudah terbentuk dari beberapa provinsi, insya Allah kita akan ada pertandingan antar provinsi. Jadi tepuk tangan, kita bisa pertandingan KONI itu ada pertandingan antar provinsinya seperti KONI. Nanti kita bisa terbang ke mana? Makassar, kita bisa terbang ke Bali dan sebagainya untuk mewakili teman-teman. Ini langkah ke depan kita. Jadilah sementara kita belum ada regulasi atau kita masih membuat regulasi, kita mengayu bagio kumpul jadi satu, saling sharing. Bang ini bagaimana, bang ini bagaimana, tidak apa-apa. Kita nanti di pertengahan acara ini saya harapkan nanti ketua seluruh pemaster Jawa Tengah atau yang mewakili kita kumpul di sini pukul 10:30-an, kita bahas dengan master dulu. Setelah itu kita bahas di sini, para ketua atau yang mewakili ketua kita bahas di sini, kita godok Korwil Jateng sehingga akhir tahun kita bisa ngejar target untuk Korwil Jateng dibentuk. Korwil Jateng tujuannya apa? Kita Jawa Tengah harus ada perwakilan di Semarangnya. Sebagai apa? Sebagai perwakilan di pusatnya. Jadi pusat mengendalikan provinsi-provinsi, provinsi mengendalikan daerah-daerah. Hal seperti ini kita sudah lakukan dan sudah 50%. Tinggal jenengan mau atau tidak. Kalau jenengan masih beranggapan master itu tidak perlu organisasi, sumonggo. Tapi nanti kalau ke depan kita sudah jadi, blegernya sudah jadi olahraga. Kalau jenengan tanpa organisasi dirazia, bukan tanggung jawab kami, bukan tanggung jawab PPI. Tidak menakut-nakuti, tapi inilah sebuah bleger. Karena apa? Kita akan mendirikan cabang olahraga rekan-rekan yang akan menjadi cabang olahraga satu-satunya di dunia, dan menjadi cabang olahraga menembak ikan ini atau master ikan ini menjadi cabang olahraga baru yang asli Indonesia. Jadi inilah kebanggaan kita. Kita harus mengayu bagio bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Yang kemarin berpikiran untuk tidak bergabung dengan kita, ayo bergabung kembali, ayo bareng-bareng gede ini semua. Jadi tidak usah kita satu laras sama-sama satu laras polos, ayo bareng-bareng sehingga tidak terjadi lagi dualisme dan sebagainya. Semoga untuk acara hari ini, semoga kita diberikan kelancaran, diberikan keselamatan untuk acara hari ini dari awal sampai akhir. Kemudian ini saya serahkan kepada Pak Tibeja, siapa tahu ada urun rembuk atau saran dari beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? PPI. Tepuk tangan. PPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat rekan-rekan pengurus dari pusat, yang terhormat tuan rumah dan semua saudara-saudara semua pemaser se-Indonesia Raya. Terima kasih atas waktu yang disampaikan, yang diberikan kepada saya. Tadi sudah disampaikan banyak tentang master, tentang PPI. Sebelumnya saya perkenalkan, saya kerja dari bidang humas PPI Pusat. Kemudian saya dari klubnya dari PPI Jogja. Saya hanya menambahkan karena PPI itu masih dalam proses, ya kan, jadi kita mohon kerjasamanya untuk semua pemaser untuk lebih tertib. Karena apa? Jadi makanya dibentuk organisasi. Jadi kita yang belum biasa berorganisasi, mari kita biasakan untuk berorganisasi. Dan itu bisa kita pelajari, bisa kita saling tanya, bisa kita saling sharing. Itu yang pertama untuk masalah keorganisasian. Nah, kemudian apabila saudara semua ada
pertanyaan, saran, usul, kendala, silahkan menghubungi kami. Ya kan? Mau japri silahkan, mau secara umum silahkan. Jadi yang belum jelas tentang PPI apa gimana, ya kan, silahkan mengonfirmasi kepada kami. Nanti akan kami jelaskan. Bila perlu sosialisasi secara tatap muka, mudah-mudahan kami juga siap meluncur. Jadi mari kita biasakan untuk penyebutan lagi ya. Untuk unit passer itu tidak ada kata-kata tembak, senapan, bedil, itu tolong kita hilangkan. Kemudian juga yang rencana mau bikin klub, jangan ada kata-kata klub penembak ikan atau apa. Jadi kita hilangkan kata-kata tembak, senapan, bedil. Nah, jadi kita kata-katanya cuma pemaser, ya kan. Untuk alat kita pun penyebutannya yaitu unit passer, tidak ada kaliber. Adanya cuman unit passer, PCP, sama unit passer, uklik atau pompa. Itu aja, tidak ada merek-merek dan sebagainya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan yang masih ada ganjalan, yang belum jelas. Ya ini tadi ada pertanyaan untuk masalah dibilang kaliber, ya kan. Sebenarnya kalau kaliber itu kan lubang laras ya, makanya kita pakai alur laras polos, ya kan, atau tidak beralur. Untuk undang-undang masalah kaliber itu dengan kita pemaser ini sudah aman dari dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Perikanan dan Kelautan, bahwa pasir itu sudah termasuk alat ramah lingkungan. Jadi kita sudah menang satu undang-undang bahwa alat kita itu legal, ya kan, diakui oleh Undang-Undang Kelautan dan Perikanan. Itu kita sudah menang satu undang-undang. Jadi saudara jangan nanti kalau mau dipermasalahkan masalah undang-undang, satu diingat undang-undang masalah kelautan dan perikanan, bahwa kita sudah termasuk alat tangkap yang ramah lingkungan. Yang kedua, untuk undang-undang darurat nomor 12 tentang senjata api, bahwa di situ yang diatur dalam undang-undang itu adalah air gun itu dari kaliber 4,5 pun harus ada perizinannya, itu karena air gun. Dan kita juga harus bisa membedakan itu air gun atau airsoft, itu kita bisa membedakan. Dan dalam undang-undang dari Polri sendiri pun untuk pasir ini karena tidak beralur, jadi sampai saat ini tidak ada dalam undang-undangnya. Jadi kita udah bisa jawab secara undang-undang. Jadi saudara tidak usah khawatir nanti begitu ada apa-apa, ya kan, kalau ada kendala, makanya silakan ikut klub, ya kan, ikut klub, dibikin organisasi. Karena apa? Di PPI itu ada bidang-bidang, salah satunya ada bidang hukum. Di situ ada orang hukum, 5 orang. Apabila nanti kita di lapangan orang bawah itu ada kendala atau nanti yang bersangkutan dengan hukum, itu pengurus pusat di bidang hukum siap membantu. Jadi saudara tidak usah khawatir. Yang penting kita normatif, ya kan, jangan sampai kita menyalahgunakan alat kita. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa master ini adalah hobi yang sebagai sarana pergaulan. Komunitas cuma sebagai sarana pergaulan. Untuk selanjutnya, karena sarana pergaulan, kita juga di dunia ini kan bukan hidup sendiri. Jangan tahunya masuk cuma nyarikan golek iwak, tapi kita juga punya rasa nasionalisme. Ini udah kita acarakan peringatan Hari Pahlawan. Kemudian kita juga peduli lingkungan. Contohnya tebar benih, mungkin bisa bersih-bersih pantai, bersih laut, bersih sungai. Nah, kaitan dengan itu, nanti mohon di sini tadi kita berangkat bersih, datang bersih. Nanti jangan ada sampah sembarangan lagi. Jadi nanti kita sampah tolong jangan berserakan. Kita datang bersih, pergi bersih. Mungkin itu aja. Atau ada yang pertanyaan lagi? Cukup? Ya, cukup. Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.